Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, di sini ada dua unsur ya. Ada unsur X sama Y. Nah, bagaimana cara nyari sifat unsur? Nah, ini udah dijelas tadi ya di atas ya. Di mana sifat unsur itu makin ke atas makin ke kanan itu yang bakal. Nah, ini ya. Dijelasin di sini. Jadi kita tinggal lihat di mana letak posisi X dan Y. Nah, X-nya ada di golongan 1, ya kan? Periode ke-4. Y-nya ada di golongan 7. Periode ke-4. Berarti posisi X di kiri, golongan 1. Y ada di kanan, golongan 7. Nah, jelas saja dong. Jadi kalau ditanya energi ionisasi, pasti Y lebih besar, karena energi ionisasi ke atas ke kanan. Ini salah ya. Jari-jari atom makin ke atas ke kanan, makin kecil. Berarti paling gede X. Ini benar ya. Dan ini elektronegatifan X lebih besar, salah ya. Kalau elektronegatif ke atas ke kanan. Ya. Afinitas X lebih besar, salah. Afinitas sama kayak elektronegatifan. Sifat logamnya lebih besar, salah. Harusnya makin ke atas ke kanan, Y-nya makin bukan logam. Jadi yang benar jawabannya ini. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut dengan soal nomor berikutnya. Di sini ada larutan CuNO3 2 kali 0,4 M di elektrolis sampai konsentrasi CO2 plus dalam larutan tersisa setengahnya. Yang ditanya, tentukan volume gas yang dihasilkan di anoda pada keadaan STP. Artinya apa berarti? Artinya kalau misalnya kita eh, lihat, kalau CO2 plus sisa setengahnya, konsentrasinya berarti di sini yang 0,4, berarti yang bereaksi berapa? Yang bereaksi setengahnya dari 0,4, berarti 0,2 mol. Gitu ya. Jadi yang kita pakai jangan 0,4, tapi 0,2 molar ya. Nah, karena di sini ada infonya adalah Cu2+, di mana Cu2+ itu di katoda, sedangkan yang ditanya adalah volume di anoda. Nah, ingat-ingat, dikasih tahu di katoda, yang ditanya di anoda. Berarti harus diapain? Harus ditulis reaksi totalnya. Ya. Ini CuNO3 2 kali. Ya, ini kalau kita jabarkan jadi Cu2+ ditambah 2NO3 min. Jadi di katoda reaksinya adalah Cu logam lain kan? Berarti Cu2+ ditambah 2 elektron jadi Cu. Ya, logam salah golongan 1 2 ya. Oke. Sedangkan kalau NO3 di anoda itu ada 2H2O, ya kan? Karena NO3 itu sisa asam oksi. Jadi 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, kita bikin reaksi totalnya di sini ya. Yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Berarti jadi apa? Jadi Cu2+ ditambah 2H2O menjadi Cu, 2Cu ditambah 4H plus tambah O2. Yang elektronnya dicoret, jangan lupa. Yang di atas dikali 2, makanya 2Cu2+ sama 2Cu. Nah, informasinya kan tadi yang ini yang bereaksi adalah 200 mili, tapi konsentrasinya setengahnya yang bereaksi 0,2 molar berarti. Jadi kalau dikali ini kali ini jadi 40 milimol yang bereaksi. Ya enggak? Yang ditanya volume gas. Gasnya siapa? Di anoda oksigen. Jadi kita tinggal pindah ke oksigen. Ya enggak? Ingat perbandingan koefisiennya. Ini 1, ini 2. Gitu kan? Berarti mol O2-nya 1/2 dikali 40. Berarti jawabannya 20 milimol. Nah, kalau ini 20 milimol berarti nyari volume rumusnya apa? N kali 22,4 berarti N-nya 20 kali 22,4. Jawabannya berapa nih? 448 ya? Mililiter atau 0,448 liter. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Bisa ya? Jadi kalau diketahui Cu2+ di katoda, suruh nyari gas di anoda, maka kita harus bikin reaksi total kayak gini. Ya. Jadi kalau udah dapat reaksi total, kamu carinya pakai stoikiometri perbandingan koefisien.
koefisien. Kan di sini 2, 40. Kalau 1 berarti setengahnya, 20 berarti kan, ya. Oke, kita lanjut. Oke, soal selanjutnya kita ke buffer. Nah, di buffer ini kalau kita lihat ya, ada pH-nya 9 plus log 2. Di sini buffernya yang ditanya adalah perbandingan volume Na4OH, di mana Na4OH itu basa ya. Basa apa? Karena punya Kb, berarti basa lemah. Nah, HCl-nya asam. Kuat. Nah, kalau buffer baru ada asam lemah sama kuat, berarti harus dibikin MRS dulu ya. Nah, di sini kan molnya belum ada nih, karena suruh cari perbandingan volume. Jadi yang basa lemahnya kita misalkan X, volumenya X mililiter, yang basa asam kuatnya kita misalkan Y mililiter ya. Kita bikin reaksinya. Jadi Na4OH ditambah HCl menjadi NH4Cl ditambah H2O. Kita bikin MRS. Oke. Nah, setelah kita bikin MRS nih, kita lihat ya di sini ada 0,1 kali X, 0,1 X, HCl-nya 0,2 kali Y, 0,2 Y, gitu ya. Ini habis, belum ada. Yang habis selalu yang kuat, ya. Kuat habis, lemah sisa gitu kan kalau buffer ya. Berarti yang habis si HCl karena kuat ya, 0,2 Y, ya. Ini 0,2 Y. Ini berarti 0,1 X dikurangin 0,2 Y, ini habis 0,2 Y. Nah, karena pH-nya 9+2 dan buffernya ini adalah buffer basa, ya, berarti dari pH ini kita cari pH dulu. pH-nya berarti 14 kurang 9. 14 kurangin 9 plus 2. Berapa tuh? 14 kurang 9, 5. Min tadi plus min. Ya, berarti 5 min log 2. Gitu. Nah, baru cari OH min. Ya, kita masukin deh KB, tadi mol, basa lemah dibagi mol garam, ya OH minnya kan 5 min log 2, berarti jadi 2 kali 10 pangkat 5, ya kan tinggal ini ubah jadi pangkat minus saja ya. KB-nya 10 pangkat 5. Kalau basa lemahnya ini 0,1 X dikurangin 0,2 Y, sisanya ya garamnya 0,2 Y. Saya coret, seret, ya, pindah ruas ya. Berarti ini pindah ke sini jadi 0,4 Y sama dengan 0,1 X min 0,2 Y. Pindah ruas ke kanan, 0,6 Y sama dengan 0,1 X. Nah, X itu tadi basa lemah ya. Yang ditanya basa lemah sama HCl, berarti X banding Y. Jadi kalau kita tukar, Y-nya turun ke bawah, 0,1 turun ke kiri, ke kanan, ke bawah. Ke kiri bawah, sorry. Berarti 6 banding 1. X banding Y. X itu adalah volume dari basa lemahnya, sedangkan Y itu adalah volume dari HCl. Jadi nomor 1 jawabannya. Bisa ya? Nah, dia nggak pakai MFS kalau bukan lemah sama kuat ya. Kalau dari lemah sama garam, nggak usah pakai MFS. Tapi kalau di larutan adanya lemah sama kuat, harus kamu bikin MFS untuk dapetin berapa garamnya. Oke? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Untuk mendapatkan 2,46 liter gas NH3 pada keadaan 27 dari 1 atm, nah ini keadaannya adalah keadaan residial ya, bukan STP, bukan RTP. Kenapa? Karena suhunya kalau STP 0 derajat, kalau RTP 25 derajat. Yang berarti ini gas helium. Nah, di sini ada reaksinya, ada N2 ditambah 3H2 menjadi 2N3. Ini reaksi udah setara ya. Nah, yang ditanya adalah maka gas nitrogen minimal dalam gram, ini berapa gram ini? Yang dihasilkan berapa? Kalau si NH3 yang didapat adalah 2,4 ml
suhunya 27 derajat, tekanan 1 atmosfer. Ya. Nah, gampang ini, tinggal pakai perbandingan mol. Jadi kita cari molnya dulu nih. Pakai apa biasanya dia? PP sama dengan NRT. Ya, tekanannya 1. Volumenya berapa liter tadi? 2,46. Molnya dicari, R-nya 0,082. Suhunya dalam Kelvin, itu 27 ditambah 273. Jadi 300 ya. 300. Nah, ini kalau dikali 24,6 ya. Berarti 2,46 dibagi 24,6, jawabannya 0,1 mol. Pindahin ke sini. Ya, N2-nya berarti setengahnya kan? Berarti molnya mol N2 berarti setengahnya kali 0,1. Berarti jadi berapa nih? 0,05 ya mol. Berarti rasanya tinggal mol kali M. Molnya 0,65, sebenarnya berapa nih? N2 berarti 14 kali 2, 28 ya. Berarti jawabannya 1,4. Ya, sip. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Unsur I nomor atomnya 53 dan unsur F nomor atomnya 9. Kalau dia membentuk IF3, bentuk molekulnya apa? Nah, ini kita kemarin sudah bahas ya. Nah, untuk mencari bentuk molekul, kita harus tahu dulu pasangan elektron ikatan dan bebas dari IF3. Nah, I ini kan kalau kita jabarkan dia golongan berapa? 53 itu 2, tambah 8, 10, tambah 18, 28, tambah 18 lagi, 46, tambah 9, 9, 7, ya. 46 kurang 7 ya, berarti I golongan 7. F juga sama, dia 2, 7, golongan 7. Berarti F butuh 1. Jadi I golongan 7, itu titiknya berarti ada 7 ya. Nah, tapi diikat sama F ada 3 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 3 disiapin untuk perikatan dengan si F. Ya, berarti yang 2 ini, 2 pasang ini adalah pembebas ya. Jadi F-nya ngambil 1 dari si I. Karena F juga kurang 1 supaya jadi 8 ya. Jadi gini ikatannya, ingat-ingat ya. Jadi yang di tengah itu titiknya dari golongannya, sedangkan si F ini 7, berarti cukup ngambil 1 dari I. Jadi nanti I yang dipasangkan dengan F ada 3 buah. Yang 4 ini jadi pasangan elektron bebas. Jadi kita udah tahu nih, PEB-nya berapa? PEB-nya 1, 2. PEI-nya berapa? 1, 2, 3 kali 3. Totalnya berapa? Totalnya 5. Nah, kemarin kita udah belajar kan? Coba dilihat di catatan kemarin. Kalau 5 itu bentuk dasarnya begini ya. Nah, 5 itu bentuk dasarnya begini. Apa namanya ini? Piramida, bipiramida segitiga. Ya kan? Tapi ada PEG 2. Kamu hilangin 2. Berarti ini hilang nih. Hilang nih juga hilang ya. Hilang yang datar kan kemarin. Ingat ya. Berarti tinggal begini. Ya. Berarti ini bentuknya T-shape. Bentuk T. Nah, oke, jawabannya T. Ya. Kenapa dihilangin 2? Totalnya kan 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Dihilangin 2 kenapa? Karena bebasnya di 2. Jadi hilangnya itu dari jumlah bebasnya. Jadi dihilangnya ada 2 ikatan. Jadi bentuknya begini deh. Ya, T-shape. Oke, kalau nanti kamu lupa bentuknya, kemarin juga tanya ya. Jadi 5 putus 2 itu jadi begini T-shape ya. Oke, soal terakhir ya. Nah, di sini ada kelarutan CaF2 dalam air. Yang ditanya kelarutan juga, tapi dalam CaNO3 0,1 M. Nah, ini udah keluar di simak kemarin ya, simak KKI ya. Bagaimana cara nyari
kelarutan, tapi yang diketahui kelarutan aja. Jadi ini kan diketahuinya es dalam air ya. Nanti setelah ketemu es dalam air, fungsi es dalam air itu untuk nyari KSP, hasil kali kelarutan. Nanti setelah dapat KSP, baru kamu cari es atau kelarutan dalam CaNO3. Es dalam CaNO3 dua kali. Nah, gitu stepnya. Ya, jadi ini udah dapat nih esnya, es dalam air. Sekarang kita cari KSP. Nah, KSP bagaimana? KSP itu adalah perkalian ion-ion pangkat koefisien. Tapi kalau kamu udah tahu cara cepatnya, gini kan, ini 1 tambah 2, 3 kan? Kalau 3 kan berarti KSP-nya berapa? 4S pangkat 3. Ingat ya. Dari mana nih 4S pangkat 3? Oke, kita jabarin dulu deh. CaF2 itu yang jadi 1 Ca ditambah 2F. Nah, kalau di sini 1 untuk S, di sini berarti 1 S juga, ini 2 berarti 2S. KSP-nya berarti Ca pangkat 1 pangkat koefisien kali F pangkat 2. Ya, berarti S dikali 2S kuadrat. Berarti 2S kuadrat 4, 4S kuadrat kali S, 4S pangkat 3. Nah, pas kan 4S pangkat 3. Dah, tinggal kita masukin S-nya 4 kali S-nya tadi dapatnya 1 kali 10 pangkat min 5 pangkat 3. Berarti jadi 4 kali 10 pangkat min 15. Ya, dapat ini. Nah, kita cari S lagi, tapi S dalam CaNO3. Nah, siapa yang sama di CaNO3? Yang sama itu adalah Ca-nya, ya enggak? Jadi kalau CaNO3 dua kali besarnya 0,1 M, maka di sini ada Ca, ya. Ca di sini adalah 0,1 nih. Harusnya kan S, tapi karena ada ion sejenis, maka S-nya diganti jadi 0,1. Ya, kemarin yang kita jabarin ya. Jadi di sini diganti 0,1, F-nya masih bentuknya 2S di sini, ya. Jadi yang diganti cuma yang ion sejenis ya. Siapa ion sejenis atau yang sama dengan CaNO3, jawabannya Ca. Jadi Ca-nya diganti sama 0,1, bukan S lagi, gitu kan. KSP-nya udah kita dapat nih, 4 kali 10 pangkat min 15. Ini kita coret, berarti 4 kali 10 pangkat min 14 sama dengan 4S kuadrat. Kita coret, berarti S-nya sama dengan 10 pangkat min 7. Oke, kita udah dapat jawabannya adalah B. Jadi ingat-ingat ya, kalau ada ion sejenis, maka S-nya diganti sama molar dari ion sejenisnya. Oke, gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf kalau selama ini ada kata-kata yang salah atau kurang pas dalam penyampaian. Ya, mohon maaf. Ya, saya doakan semoga teman-teman semua mendapatkan PTN yang dicita-citakan. Ya, kita kakak berdoa untuk kalian. Semoga kalian mendapatkan yang terbaik ya. Oke, gitu aja. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.